Warta Lisan Online Sabtu 9 Mei 2020. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Memasuki bulan Mei ini, GKI Marta Direja bersama bangsa Indonesia dan seluruh dunia turut merasakan keprihatinan yang mendalam oleh karena pandemi COVID-19. Maka, GKI Marta Direja melanjutkan sikap untuk mengubah ibadah tatap muka dengan layanan atau ibadah online tanpa mengurangi makna ibadah tatap muka di gereja kita dengan mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita masing-masing bersama keluarga kita. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Sebagai wujud nyata dan tanggung jawab sosial GKI Marta Direja, maka gereja kita telah dan sedang bahkan terus berjuang untuk melaksanakan program GKI Marta Direja Peduli Corona, berupa pembagian paket, bahan pangan, masker, dan hand sanitizer kepada warga jemaat diakonia yang sudah lanjut usia dan membutuhkan bantuan gereja. Para mahasiswa yang terkena efek lockdown tidak bisa pulang ke kampung halaman dan kesulitan keuangan karena tidak ada kiriman dana dari keluarga. Warga masyarakat yang terkena imbas dengan cara menyediakan bahan makanan dan masker yang kita letakkan di pagar gereja setiap hari Minggu bagi siapapun yang membutuhkan. Kapel Ruang Doa GKI Marta Direja tetap terbuka bagi setiap kita yang membutuhkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Persembahan dapat dilakukan secara online atau transfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 3586989999 atas nama GKI Marta Direja, atau bisa juga diserahkan melalui kantor gereja dengan mendapatkan bukti kwitansi tanda terima untuk diteruskan ke bendahara gereja. Majelis Jemaat menghimbau agar kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap jam 21.00 dengan doa malam yang selalu kami kirimkan di grup Warta GKI Marta Direja. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur untuk setiap pemeliharaan Allah di dalam kehidupan yang saat ini kita jalani. Dan sekalipun saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun kita mengimani bahwa kasih Allah memberikan keberanian di dalam hati kita
untuk kita bisa memperjuangkan kehidupan yang saat ini kita tengah jalani. Dan mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa kebaktian kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kasih setianya selalu baru setiap hari. Karunia dan damai sejahtera Allah beserta dengan saudara. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama memasuki doa pengakuan dosa kita. Melalui doa pengakuan dosa ini, kami ingin merendahkan hati, mengakui setiap dosa yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan, ampuni kami jika kami terlalu memfokuskan pikiran dan hati kami pada krisis yang saat ini tengah berlangsung. Tanpa sadar, doa-doa rutin kami menjadi doa yang memaksa Tuhan agar segera menyelesaikan krisis yang saat ini tengah berlangsung. Ampuni kami juga ya Tuhan, jikalau beberapa waktu ini kami menjalani hidup tanpa semangat karena krisis yang saat ini masih terus berlangsung. Ketiadaan semangat di dalam hidup kami menyebabkan kami menjadi membuang banyak waktu yang berharga, sehingga kami tidak bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan percayakan pada kami. Sungguh Tuhan, ini adalah penyesalan kami. Dan kami bertekad untuk memperbaharui pikiran dan sikap kami. Kami akan belajar memfokuskan pikiran dan hati kami pada setiap hal-hal yang dapat kami kerjakan di saat ini. Kami juga akan berusaha memperbaharui cara pandang kami di dalam berdoa di tengah krisis saat ini. Sehingga setiap doa kami menjadi doa yang menunjukkan penyerahan diri kami dan bukan lagi doa yang memaksa. Kami juga siap ya Tuhan untuk memiliki semangat dan juga keberanian hidup di tengah krisis yang saat ini masih terus berlangsung dengan pengharapan yang Allah berikan di dalam diri kami. Dan inilah Tuhan, doa pengakuan dosa kami serta komitmen kami, tekad kami untuk kami memulai hidup yang baru. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pengampunan yang kami terima. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah dari Tuhan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berita anugerah ini sungguh akan menjadi kekuatan bagi kita untuk berani menjalani hidup kita dengan penuh pengharapan. Kami siap untuk menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Ingat akan nama Yesus, Kau yang
gelisah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang akan. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, berbicara tentang berani hidup atau berani mati, saya menjadi teringat pengalaman saya ketika saat itu saya masih kuliah di Jogja. Pada saat itu kira-kira pukul 11:30 malam, handphone saya berbunyi. Ternyata ada panggilan masuk dari salah seorang teman saya yang meminta untuk berjumpa saat itu juga. Bayangkan 11:30 malam.
Kira-kira saya bisa mengira permintaan dia untuk berjumpa ini karena sesuatu hal yang cukup penting dan mendesak. Karena apa? Dia telepon sambil menangis. Akhirnya saya mengiyakan untuk berjumpa malam itu. Dan tepat pukul 12 kami sampai di tempat yang kami sepakati. Kami tiba di warung burjo kebanggaan mahasiswa saat itu. Dan saya yakin itu warung burjo kebanggaan mahasiswa di Purwokerto juga. Di warung burjo ini pun saya pasti memilih tempat yang cukup sepi dan cukup nyaman karena saya yakin pada saat cerita nanti terjadilah pertumpahan air mata. Tadi di telepon saja sudah nangis, apalagi ini ketemu langsung. Dan betul seperti yang saya duga, ketika dia cerita sambil meneteskan air mata. Bisa ditebak kira-kira karena apa? Karena putus cinta. Putus cintanya karena apa? Dia sudah mendekati gadis yang dikejarnya selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya ketika menyatakan cintanya, ditolak begitu saja. Saya kemudian penasaran dong. Apa yang membuat teman saya ini ditolak? Akhirnya saya bertanya panjang lebar dan akhirnya dia cerita. Hingga tiba saatnya di mana teman saya ini menceritakan dan mengingat detail peristiwanya. Tadi perempuan yang aku tembak ini di akhir memang bertanya seperti ini, Kak. Sebagai tanda cinta, apa kamu siap mati untukku? Bayangkan Bapak Ibu, itu pertanyaan dari si perempuan untuk teman saya itu. Bisa dibayangkan kalau kita sedang dimabuk cinta, jawaban apa yang akan keluar? Apa kamu siap mati untukku? Saya kemudian penasaran dan bertanya, kamu terus jawab apa? Ya aku jawab seperti ini ya Kak ya. Iya, aku pasti siap mati untukmu. Karena itu bentuk pengorbananku dan rasa cintaku. Bapak Ibu berbicara tentang berani hidup dan berani mati. Seandainya Bapak Ibu diminta untuk memilih pasangan. Bapak Ibu mengingat kembali masa-masa dulu zaman pacaran mungkin. Kalau seandainya memilih pasangan, mau memilih yang berani hidup atau yang berani mati untuk Bapak Ibu? Berani hidup atau berani mati? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang sulit. Tetapi jawaban ini nanti akan kita dapat di akhir khotbah nanti. Dan ketika berani hidup atau berani mati, saya menjadi teringat juga masa-masa sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu ketika corona ini mulai muncul. Ketika corona ini mulai muncul, muncullah sebuah kalimat-kalimat yang menyatakan, oh kami tidak takut corona. Bahkan menggunakan ayat-ayat Alkitab agar nampak rohani, agar nampak teologis. Orang beriman itu tidak boleh takut mati. Hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan, jadi gak usah takut mati. Orang beriman itu tidak boleh takut corona. Itu kalimat-kalimat yang muncul kira-kira. Lalu setelah 1,5 bulan sampai 2 bulan ini kita hidup di masa-masa pandemi COVID-19. Mungkin mental kita sudah mulai lelah. Bahkan mungkin ada yang bertanya, Tuhan kapan ini berakhir? Aku sudah lelah kalau hidup seperti ini terus. Aku sudah capek hidup. Hidup seperti ini tuh rasanya mending mau mati aja deh. Hidup seperti ini tuh rasanya mending gak usah menjalani hidup. Bahkan ayat-ayat yang dipakai pun seringkali ada landasan yang kuat untuk mendukung pernyataannya. Misal kita lihat dalam bacaan kita,
Ayat ini menjadi ayat yang sangat terkenal dan memang biasanya dibawakan dan kita dengar di acara-acara kedukaan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata-kata ini kata-kata yang diucapkan Yesus dan seolah-olah justru menjadi kalimat yang dipakai untuk orang berani mati. Orang kalau sudah punya tekad berani mati, lalu kemudian mendengar perkataan Yesus di Yohanes 14 ini, itu rasanya langsung lega. Oh ya sudah, aku mati gak apa-apa, karena sudah disediakan tempat tinggal. Tentu tujuan Yesus mengucapkan kalimat ini bukan agar murid-murid di saat itu punya keberanian untuk mati, hidupnya ngawur. Lalu kemudian ayat ini dijadikan pembenaran untuk kita bisa menyatakan, aku berani mati gak apa-apa karena sudah disediakan tempat tinggal. Kembali ke orang-orang yang punya mental berani mati ini. Saya yakin ketika kita mendengar orang-orang yang berani mati, sekilas kita akan merasa kagum. Sekilas kita akan merasa dia hebat. Sekilas kita akan juga merasa orang ini sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat bersama secara lebih mendalam. Bagi saya, orang-orang yang berani mati ini adalah orang-orang yang justru mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang hanya mikirin dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah putus asa. Orang yang kurang dapat memaknai hidup ini sebagai anugerah dari Allah yang harus dijalani. Tentu pertanyaannya bagi kita, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus di masa kini? Kita perlu tahu bersama bahwa iman Kristen kita tidak pernah sedikit pun berbicara tentang keberanian untuk mati. Karena apa? Iman Kristen kita selalu berbicara tentang keberanian untuk hidup. Dan bahkan lebih jelasnya lagi, keberanian untuk hidup ini diwujudkan dengan cara bertanggung jawab terhadap kehidupan yang diberikan Allah untuk kita. Kita melihat bahwa hidup ini adalah pemberian Allah yang harus diperjuangkan. Artinya ketika kita berani hidup, kita punya keberanian untuk hidup, kita pun perlu siap berjuang. Kita perlu siap juga berkorban demi memperjuangkan nilai-nilai kehidupan seperti yang telah diajarkan Yesus semasa hidupnya. Kalau kita lihat perikop ini di ayat-ayat yang ke-9 dan seterusnya, kita akan melihat di situ Yesus menegur salah seorang muridnya. Teguran Yesus pada para murid ini karena apa? Tidak mungkin Yesus menegur tanpa alasan yang jelas. Yesus menegur para murid di saat itu karena para murid ini dulu setiap hari hidup bersama dengan Yesus. Mereka hidup bersama dengan Yesus, melihat pekerjaan Yesus, tapi para murid masih belum percaya. Para murid masih belum memahami pengajaran Yesus. Dan di ayat yang ke-12 kita akan melihat Yesus menegaskan soal rasa percaya. Seseorang dapat dikatakan percaya kepada Yesus bukan ketika orang ini mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Yesus kemana diikuti, Yesus kemana diikuti. Bukan seperti itu orang percaya. Orang percaya adalah dia yang melakukan pekerjaan Yesus semasa hidupnya. Jadi di sini kita melihat Yesus memberikan sebuah penegasan, Yesus mengingatkan kembali.
Murid-murid di saat itu memang rutin mengikut Yesus, setia mengikut Yesus. Tapi Yesus mau menekankan, orang yang percaya kepadaku adalah orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus semasa hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan Yesus punya nilai apa? Apa yang diperjuangkan Yesus semasa Yesus hidup? Semasa Yesus hidup, saya justru melihat sosok Yesus ini adalah sosok yang bukan berani mati. Tetapi Yesus adalah sosok yang punya keberanian untuk hidup. Dia memperjuangkan hidup yang diberikan. Dia berusaha memberikan nilai-nilai kehidupan untuk orang-orang yang saat itu sudah mulai putus asa, sudah mulai kehilangan harapan. Yesus berusaha membangkitkan harapan mereka. Yesus berusaha memperjuangkan kehidupan untuk orang lain. Artinya ketika saat ini kita pun diberikan kesempatan untuk hidup, kita perlu berani untuk menjalani kehidupan. Kita perlu berani memperjuangkan kehidupan kita sendiri di tengah-tengah masa yang menyesakan ini, tetapi kita juga perlu memperjuangkan kehidupan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Berani hidup itu juga ditunjukkan secara nyata dengan kesediaan untuk berani berkorban demi melakukan pekerjaan Allah. Bapak Ibu, melakukan pekerjaan Allah di masa-masa seperti ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Saya menyadari betul ini pekerjaan yang sangat-sangat berat. Maka dari itu kita mau lihat bersama. Sekalipun ini pekerjaan berat, apakah ini tidak mungkin dilakukan? Saya justru belajar banyak dari orang-orang yang di tengah-tengah masa sulit ini, mereka berusaha untuk tetap berjuang hidup. Mereka tidak menyerah. Bahkan ketika mereka memperjuangkan kehidupan mereka sendiri, mereka juga memperjuangkan kehidupan orang lain. Sebagai contoh, ada banyak orang-orang yang dahulu memang tidak membuat pakaian atau alat-alat perlindungan diri bagi tenaga medis. Saat ini apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Mereka berusaha untuk mengganti usaha mereka. Yang semula hanya menjahit baju biasa, mereka kemudian belajar untuk memperjuangkan kehidupan orang lain dengan belajar membuat baju alat perlindungan diri. Ini bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Mereka harus mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan materi mereka di tengah-tengah situasi yang sangat sulit seperti ini. Mereka belajar untuk bisa membuat APD yang layak untuk digunakan, sehingga itu bisa membuat orang bertahan hidup. Itu contoh secara nyata. Yang berikutnya kita juga lihat bersama. GKI hampir di semua tempat berusaha untuk berkarya. Yang saya lihat dan yang saya ingat di salah satu tempat di Jakarta ada satu GKI yang berkarya dengan cara bekerja sama dengan pedagang kaki lima di sekitar gereja. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah gereja ini menyediakan jatah makan untuk orang-orang yang saat itu memang sedang membutuhkan. Untuk pemulung sampah, untuk tukang becak, untuk supir angkot, untuk driver ojek online. Disediakan oleh pedagang kaki lima, tetapi dana itu diberikan oleh gereja. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa gereja tidak memberikan secara langsung? Jawaban dari teman saya ini sungguh mengejutkan bagi saya. Jawabannya, kalau gereja mau kasih langsung sebenarnya bisa. Tetapi nanti justru pedagang kaki lima ini yang menjadi kasihan. Karena apa? Dagangannya jadi gak laku. Karena orang pasti lebih memilih yang gratis. Akhirnya
dana yang ada diberikan ke PKL untuk dikelola dan kemudian diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang mendapat berkat? Pedagang kaki lima mendapat berkat, dan orang-orang yang ada di sekitar pun yang ingin makan gratis pun bisa mendapatkan berkat itu. Ini sebuah pekerjaan yang sulit Bapak Ibu. Kenapa sulit? Gereja di masa sekarang juga mengalami kesusahan secara ekonomi. Saya mau mengatakan bahwa hampir di semua tempat persembahan memang menurun. Tetapi sekalipun persembahan menurun, ini tidak berhenti. Terus ada dana yang Tuhan berikan. Dan memang sekalipun susah, ini tidak boleh membuat gereja kehilangan semangatnya untuk memberikan kehidupan dan memperjuangkan kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah sebuah pekerjaan yang berat. Namun ingatlah, di tengah pekerjaan Yesus yang berat ini, Yesus juga berjanji akan memberikan penolong bagi kita yang akan menguatkan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus di masa kini. Janji itu ada di Yohanes 14 ayat 16. Tertulis demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai selama-lamanya itu artinya menyertai baik dalam suka maupun duka, terlebih di situasi-situasi seperti ini. Kita bisa terus merasakan disertai oleh penolong yang dijanjikan oleh Yesus. Pertanyaannya, Pak, apakah itu rasanya nyata? Apakah memang penolong yang lain itu terasa nyata di tengah-tengah situasi seperti ini? Saya berani tegaskan, betul, itu terasa sangat nyata. Dari mana saya bisa mengatakan itu terasa nyata? Karena saya melihat sendiri. Tidak mungkin seseorang mampu untuk terus berjuang hidup dan mau untuk memperjuangkan kehidupan bagi orang lain, terus berjuang untuk memberikan harapan bagi orang lain kalau ia tidak dikuatkan oleh penolong yang dijanjikan Yesus. Dan ketika orang ini mampu untuk melakukan pekerjaan itu, berarti pekerjaan sang penolong yang dijanjikan Yesus itu betul-betul terasa nyata. Gereja juga ditolong oleh penolong yang dijanjikan Yesus. Kalau gereja tidak ditolong, saya yakin gereja juga tidak akan mampu untuk berkarya. Dan dari sini kita bisa bersama-sama mengambil sebuah permenungan. Berani hidup atau berani mati di tengah situasi yang seperti ini. Kembali ke cerita saya di awal tadi. Akhirnya melalui ngobrol-ngobrol singkat sepanjang malam itu, teman saya jadi sadar bahwa ketika kita mencintai seseorang, ketika kita memang rindu untuk membahagiakan orang, maka yang dibutuhkan adalah orang yang berani hidup. Orang yang berani hidup itu adalah orang yang menunjukkan rasa tanggung jawabnya, rasa pengorbanannya, dan rasa untuk mau hidup bersama-sama berjuang. Jadi setelah kita sharing panjang lebar sepanjang itu, teman saya akhirnya sadar, oh iya, ternyata memang jawabanku salah. Bagaimana mungkin seorang perempuan ini juga mau untuk menjalani hidup dengan orang yang hanya berani mati saja. Dari situ teman saya pun bisa merasakan pembelajaran dan bangkit. Dari sini kita bisa bersama-sama mengambil sebuah kesimpulan dan refleksi. Spiritualitas Kristen kita tidak pernah mengajarkan lari dari tanggung jawab untuk memperjuangkan kehidupan. Spiritualitas Kristen justru mengajar umat untuk berani hidup dan bertanggung jawab terhadap kehidupan yang sudah dijalani. Spiritualitas Kristen kita perlu untuk menghasilkan sebuah karya. Jika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka beranilah untuk hidup
dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus teladankan semasa hidupnya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Di tengah-tengah rasa yang saat ini sangat menyesakan bagi kami, Tuhan, kami sungguh ingin terus berjuang untuk hidup. Sekalipun saat ini jiwa dan raga kami mengalami kelelahan. Kami mulai kehilangan harapan. Kami mulai merasa putus asa. Tapi kami percaya Yesus senantiasa menyertai kami. Penolong yang dijanjikan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Maka dari itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa terus memperjuangkan kehidupan. Kami bertanggung jawab terhadap kehidupan yang Allah berikan di dalam diri kami. Dan kami juga bertanggung jawab untuk kehidupan orang yang ada di sekitar kami. Kami memperjuangkan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan tenaga kami, dengan segala pikiran kami, dengan materi kami, dengan waktu kami. Kami ingin memberikan kehidupan bagi orang lain seperti Yesus juga dulu telah memberikan kehidupan bagi orang lain. Bagi kami yang saat ini mengaku percaya kepada Yesus, ajar kami untuk kami tidak hanya mengaku percaya di mulut saja, tetapi kami mewujud nyatakan rasa percaya kami melalui sikap dan tindakan kami memperjuangkan kehidupan bagi diri kami dan juga orang yang ada di sekitar kami. Inilah Tuhan tekad kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap untuk memperjuangkan kehidupan di tengah krisis saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, awal mula kekristenan lahir telah diuji melalui bencana yang begitu hebat. Respon murid Kristus tidak lari ataupun mementingkan diri mereka sendiri. Yang murid Kristus lakukan adalah mengumpulkan persembahan. Sumbangan bagi wujud bentuk perjuangan mereka meneladani Yesus Kristus. Tindakan para murid di masa lalu juga akan kita lakukan bersama melalui persembahan di hari ini. Kita mengimani bahwa persembahan ini akan menjadi berkat bagi pihak yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan demikian. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan,
bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ini bisa kita baca dari Kisah Para Rasul 11 ayat 28 sampai 29. Mari Bapak dan Ibu yang mau mengumpulkan persembahan dipersilahkan. Kalaupun tidak bisa saat ini, bisa melalui tabungan BCA oleh gereja kita. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dimas Aryo Yuwono, dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dimas Aryo Yuwono, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Dan berkatilah istri dan keluarganya, jauhkan mereka dari mara bahaya. Berkatilah juga para pelayan-pelayan-Mu, singer, aser, multimedia, kolektan, serta para jemaat gereja yang menyembah keagungan nama-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk dapat melakukan yang sama di minggu depan. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan, berkati bagi yang akan memberi dan juga yang belum sempat memberi, biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus
Marilah jemaat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Tuhan, dengan adanya pandemi COVID ini, kami benar-benar merasakan dampaknya di dalam perekonomian. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, usaha, dan banyak juga yang menutup usaha. Tuhan, untuk saat seperti ini, perusahaan yang harus mengalami penurunan pendapatan dan harus memikirkan para karyawan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, berkat, dan hanya berharap padamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu, sehingga perekonomian akan pulih kembali, dan kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Inilah doa dan permohonan kami. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa saat ini masyarakat Banyumas, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia, hidup dalam ketakutan dan kecemasan karena wabah COVID-19. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah agar dapat memikirkan langkah strategis bersama dengan pemerintah daerah guna merespon pandemi COVID-19. Tuhan, kami tahu di dalam kecemasan, di dalam ketakutan, dan di dalam kegelisahan, kami datang di bawah kaki salib-Mu. Sungguh Tuhan, kami merasa takut menghadapi pandemi COVID-19. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak akan tinggal diam, bahwa Engkau akan menolong kami, bahwa Engkau juga akan melindungi kami dan menjauhkan dari penyakit corona ini. Tuhan, kiranya penyakit corona dapat cepat berlalu, sehingga kami dapat dengan tenang hidup di dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Tuhan, hanya kepadamu kami datang berlindung, hanya kepadamu kami datang memohon, karena Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah permintaan kami yang seturut dengan kehendak-Mu, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengaku dengan mulutnya percaya kepada Yesus, maka wujud konkret dari percaya pada Yesus adalah dengan melakukan karya dan pekerjaan yang telah Yesus teladankan semasa hidupnya. Dan saat ini, beranilah untuk berkarya melakukan pekerjaan Yesus di tengah situasi krisis saat ini. Dengan semakin jauh
mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa merahmatimu dengan pengharapan yang tidak akan pernah padam. Teladan hidup Yesus Kristus memberimu keberanian untuk memperjuangkan kehidupan. Penyertaan Roh Kudus memelihara dan menguatkan perjuangan imanmu di tengah dunia ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.